Menghindari agar tidak menyulitkan orang lain, menurut saya lebih baik teman dekat kita itu tahu siapa keluarga kita. Itu satu ya. Kemudian kalau ada yang kita percaya, berikanlah foto kopi identitas kita ya. Titip, istilahnya titip. Atau titipkan ke keluarga juga yang di Indonesia lah. Jangan hanya kita pegang saja. Kalau emang ada kita sudah merasa capek, lebih baik bismillah putuskan aja lah untuk Pulang kampung. pulang aja, tinggal bersama keluarga itu lebih baik. Baik resmi maupun tidak resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Oh, direkam ya. Amma ba'd. Rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, malam hari ini saya sedang berada di salah satu kafe yang sangat dekat dengan rumah saya. Dan di depan saya sudah hadir salah seorang teman saya, namanya Pak Dudung Abdul Mukti. Silakan Pak Dudung disapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, perkenalkan saya Dudung Abdul Mukti. Malam hari ini kita juga ikut berduka cita karena pada hari ini, pada sore tadi, Pak Dudung ini mengikuti proses pemakaman ya salah seorang PMI. PMI-nya laki-laki perempuan Pak Dudung? Perempuan. Perempuan ya, meninggal dunia. Di Usianya, kota Al-Khobar ya meninggalnya. Usianya masih sangat muda Pak Ja. Masih sangat muda usianya. Masih sangat muda Iya. meninggal dunia. Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Pak Dudung tahu sebab meninggalnya karena sakit atau ada sebab lain? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, almarhumah ini sakit. Sakit ya? Ya, tapi sakitnya tidak terlalu parah tampaknya seperti itu. Untuk fix jelasnya sebetulnya ada sih hasil dari dari autopsi dari pihak rumah sakit dengan bahasa Inggris ya, tertera di situ. Kabar duka ini tentunya bukan sekali ini kita dengar. Ini sudah biasa kita dengarkan dari beberapa informasi, baik itu dari pemerintah wakilnya yaitu KBRI atau KJRI, atau juga dari aktivis ya, dari LSM. Mereka biasa membantu memproses sejak ke rumah sakit kemudian sampai ke pemakaman. Nah, tema kali ini, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara la qadarullah ya, kalau seandainya ada yang meninggal di antara kita, untuk memproses dari mulai dokumennya sampai bisa diizinkan dimakamkan di Arab Saudi. Atau pilihan yang lain mungkin juga bisa diterbangkan ke Indonesia kalau di request atau diminta oleh keluarga almarhum atau almarhumah. Nah, berhubung pada beberapa hari terakhir ini Pak Dudung punya pengalaman memproses atau membantu pemakaman seorang PMI di kota Al-Khobar, maka kita akan sedikit banyak mengulasnya. Kita akan ingin tahu banyak dari wawancara ini dengan Pak Dudung. Mungkin saya awali dari ini Pak Dudung, Ya. Fenomena bahwa masyarakat warga kita di Arab Saudi ini atau PMI ya, pekerja migran Indonesia, sebagian mereka memang kondisinya tidak baik ya, tidak baik-baik saja dari sisi fisik. Betul. Mereka kadang ada yang sakit juga. Betul. Tapi yang menjadi tantangan ketika mereka itu tidak memiliki dokumen resmi untuk izin tinggal di Arab Saudi. Betul. Nah, bagaimana kalau ada teman kita warga Indonesia, PMI, pekerja migran Indonesia sakit, sementara dia tidak punya dokumen izin tinggal, sehingga untuk akses kesehatannya dia tidak seleluasa bagi warga yang punya izin tinggal atau iqomah. Betul. Bagaimana Pak Dudung kalau seandainya ada yang sakit seperti kasus teman kita yang tidak punya izin tinggal seperti itu? Mungkin untuk khususnya kita bicara yang sakit ya, Pak Jalal. Kalau untuk yang sakit, beberapa teman kita ya, teman kita yang overstayer mungkin mereka sebenarnya mereka memiliki cara sendiri-sendiri ya untuk untuk mengobatinya ya, mengurus gimana cara pengobatannya seperti itu. Dan saya rasa sekiranya sakitnya itu tidak begitu parah, kemungkinan besar mereka masih bisa ya untuk mencari cara gimana agar memperoleh pengobatan seperti itu.
Nah, tetapi pada saat kondisi tertentu di mana mungkin kita bicara ke pahitnya ya, katakanlah itu mungkin ini penyakitnya benar-benar berat dan kita sebagai sama teman tidak sama sekali tidak bisa membantu gitu ya. Bagaimana untuk membantu cara untuk pengobatannya. Solusi yang utama menghubungi ambulan. Ya. Satu itu ya, itu ambulan ambulan. Rumah sakit dari Arab Saudi ya. Iya, kan nomornya udah tertera ya, di Bakalah pun ada nomornya ya, seperti di berbagai tempat juga ada, udah sangat istilahnya disebar luaskan lah nomor ambulan dan lain sebagainya ya, dan nomor lainnya. Dan itu bagi yang sakit parah, misalkan benar-benar jika teman-teman ada teman kita ya, dan teman kita sama sekali tidak bisa, kita bisa menghubungi ambulan. Kemudian pada saat misalkan yang teman hingga sampai meninggal dunia, misalkan ya Pak Jalal, itu sama, telepon saja ambulan dan nanti ambulan akan membawa jenazahnya atau yang orang yang sakit ataupun jika misalkan meninggal dunia akan dibawa oleh pihak ambulan ke ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya nanti bisa beginilah ya, buat teman-teman khususnya yang overstayer, teman-teman yang tidak memiliki dokumen. Jika misalkan mengetahui ada teman yang meninggal dunia dan kemudian udah dibawa oleh ambulan dan dibawa ke rumah sakit, bisa teman-teman menghubungi KBRI atau KJRI Jeddah ya. Iya, khususnya yang KBRI ataupun KJRI, perwakilan kita ya. Nanti selanjutnya pihak KBRI akan terjun langsung atau kemudian mengecek di rumah sakit mana mayat tersebut atau orang yang sakit tersebut. Pertama yang sakit. Iya. Ini sakit nih kasusnya yang tidak bisa dirawat di rumah. Kalau Betul. sakit kepala pusing sedikit kan beli obat di Bakola beres. Betul. Nah, ini kalau sakit yang butuh perawatan harus ke dokter, harus ke rumah sakit. Dia tidak punya izin tinggal nih, punya igoma. Ya overstay lah. Betul. Undocumented. Ada satu pengalaman Pak Jalal ya. Waktu itu satu kasus benar-benar ini PMI ini sangat sakitnya parah. Sangat vital sekali ya. Sangat parah. Sehingga teman-temannya pun yang lain itu benar-benar khawatir ya, takut khawatir nanti terjadi apa-apa gitu ya, sehingga solusinya adalah PMI yang sakit ini ditelepon ambulan, dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Konsekuensinya bagi teman-teman overstayer yang dibawa ke rumah sakit, itu mereka akan insya Allah akan tetap ditangani hingga sembuh, dan setelah sembuh baru dideportasi, dipulangkan Meskipun ke tidak Indonesia. punya izin tinggal, Meskipun tidak ada igoma, bisa ya dilayani oleh rumah sakit. Betul. Jadi dilayani ya. Tapi oleh pihak rumah sakitnya tidak ditanya dulu mana igomahnya. Khususnya ini rumah sakit hukumah. Pemerintah ya. Oh. Jadi bukan rumah sakit swasta. Bukan swasta. Pemerintah. Nanti karena tadi menghubungi ambulannya juga ambulans pemerintah. Betul. Ya. Nah, nanti pihak rumah sakit ini akan menunggu sampai sembuh. Setelah sembuh baru kemudian akan menelpon pihak kepolisian untuk diurus selanjutnya bagaimana ya. Selanjutnya misalkan deportasi seperti itu. Oh, artinya pihak rumah sakit ini sebenarnya tetap bisa menerima meskipun PMI atau warga Indonesia yang tidak punya dokumen. Betul. Tapi proses masalah legalnya dia di Arab Saudi itu akan dilakukan setelah pengobatan selesai. Betul. Misalkan saya kasih contoh lah ya, misalkan PMI-nya ini yang nelpon ambulan. Ya. Insya Allah tidak akan masalah. Nanti ambulan akan menjemput PMI tersebut jika masih bisa berkata-kata ya. Seperti itu. Nah, kemudian makanya ini nomor ambulan, nomor polisi sebenarnya semua PMI harus punya. Nanti kita tunjukin di Betul. layar ini. Nomornya harus punya, ditakutkan lebih baik nyawa kita itu selamat ya dibandingkan dengan mara bahaya yang belum tentu kita tahu apa yang akan terjadi, seperti itu. Simpan nomor ambulan, simpan nomor polisi juga tidak masalah. Ya, artinya rumah sakit atau
yang namanya berobat itu tidak memandang bahwa dia punya izin tinggal dokumen resmi atau iya, enggak. betul. Mau kaburan, mau yang Betul. tidak punya izin tinggal, itu memungkinkan untuk ke rumah sakit diobati. Betul. Selama memang penyakitnya memang dibutuhkan perawatan ke rumah sakit. Jika penyakitnya mungkin tidak berat, barangkali rumah sakit swasta masih bisa menerima, meskipun ini ya masih bisa menerima mereka. Tetapi kalau emang pihak rumah sakit swasta sudah give up, sudah menyerah, ini tidak bisa kami tangani, itu harus ke hukumah. Dan di rumah sakit hukumah, konsekuensinya setelah kita masuk si PMI tersebut yang tidak memiliki dokumen, ada kemungkinan tidak akan bisa keluar lagi dari rumah sakit, tapi lanjut mungkin dideportasi. Seperti itu. Intinya apa dong, bahwa siapapun kalau kita sakit di Arab Saudi ini, jangan ragu untuk menghubungi pihak rumah sakit atau ambulans. Kalau emang parah, pihak ambulan. Ya, bagi yang sakitnya memang tidak bisa ditangani di rumah. Betul. Tapi kalau masih bisa ditangani ya seperti biasanya, seperti orang tua kita merawat kita atau teman-teman yang bisa merawat ya. Betul, iya. Nah, sekarang kalau kasusnya ada la qadarullah, seandainya ada yang meninggal. Nah, iya. Karena mungkin ya kita tidak tahu ya usia itu kapan kita ajal dicabut nyawa kita. Tahu-tahu mungkin Allah menakdirkan kita meninggal di rumah atau di perjalanan atau di kantor atau di tempat kerja. Betul. Nah, ini bagaimana kalau statusnya dia warga Indonesia atau PMI yang tidak punya izin tinggal juga, yang undocumented tadi itu? Betul. Bagaimana, apakah bisa diurus ketika dia meninggal ada di Saudi, atau ada langkah yang pengalaman Pak Dudung gimana? Sama ini baik yang sakit parah ya dengan yang meninggal dunia, langkah awal pertama adalah menghubungi ambulan. Oh, tetap ya ambulans ya. Iya. Jadi nomornya ini penting ya, nanti Penting. kita akan tuliskan ya. Misalkan ada yang melaporkan bahwasanya ada yang meninggal dunia dan meminta agar ambulan itu datang, dan ambulan akan sigap datang dan mengambil jenazah tersebut. Meskipun tidak punya dokumen ya. Meskipun tidak punya Dan dokumen. tidak ada konsekuensinya, mungkin kan rata-rata mungkin ada ketakutan ya. Oh, Iya. nanti kalau kita ngomongin ambulan, kita yang dimasalahkan. Dipermasalahkan oleh ambulan tersebut atau pihak berwenang yang ada di Arab Saudi ini. Mungkin sebatas melaporkan menurut saya ya, untuk buat teman-teman khususnya yang non dokumen ya, mungkin sebatas melaporkan, kemudian kedepannya biarkan mungkin yang resmi untuk mengurus di depan. Bagi yang non dokumen mungkin lebih baik mundur ya. Tapi nomor satu yang utama adalah menelpon ambulan, pihak ambulan itu aja, agar ambulan datang ke lokasi dan bisa mengambil jenazah tersebut dan bisa dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Pada saat sudah menelpon ambulan dan udah dibawa oleh pihak ambulan dan dibawa ke rumah sakit, nah yang melapor coba usahakan agar melapor ke KBRI hari itu juga, atau segeralah intinya. Segera gitu. Ada data-data, usahakan dengan data yang dimiliki, misalkan namanya, umur berapa tahun, atau misalnya namanya atau dokumen yang dimiliki, usahakan sedetailnya, sehingga nanti pihak KBRI ataupun KJRI akan menghubungi kepanjangan tangan dari KBRI atau misalkan seperti TPMI atau Satgas untuk membantu mengecek. Kalau misalnya pada saat ada kunjungan, mungkin mereka dari pihak KBRI akan secara langsung dari KJRI akan secara langsung turun ke bawah seperti itu. Oke, jadi selain melaporkan ke rumah sakit atau memanggil ambulans, kalau ada kasus teman kita meninggal, baik itu yang resmi maupun tidak, kita juga harus wajib melaporkan segera ke KBRI ya, ke KJRI kalau di Jeddah. Nah, ini ke siapa nih kira-kira menghubunginya? Kalau KBRI kan banyak, apa langsung ke dubesnya? Ke nomor hotline. Hotline-nya ya. Nah, ini nomor hotline untuk KBRI nanti tolong ini ya, Pak. Nanti kita cantumkan. Nomor hotline KBRI maupun nomor hotline KJRI. Insya Allah mereka ada nomor yang betul-betul responsif, nomor hotline yang responsif. Itu setelah diurus oleh rumah sakit. Betul. Apakah ada yang bisa membantu untuk mengomunikasikan ya ke pihak keluarga? Betul. Tadi berarti harus juga setelah ke KBRI, KJRI ataupun berbareng juga harus menghubungi keluarganya. Atau sebelum ke hotline juga kita harus punya
nomor kontak keluarganya, sebab nanti pihak KBRI atau KJRI pun akan menghubungi pihak keluarganya agar prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama. Sebab ada satu dokumen yang benar-benar dibutuhkan dari pihak keluarga almarhum atau almarhumah, yaitu surat izin. Surat izin untuk Jika misalkan ingin dikuburkan di Arab Saudi, maka harus ada surat izin dari keluarga. Iya. Jadi kalau keluarganya di Indonesia, surat izin itu harus diminta ke keluarganya di Indonesia. Betul. Kalau memang dibolehkan dimakamkan atau dikuburkan di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Harus ada keterangan izin dari keluarganya, ya. Betul. Maka ini penting juga nih bagi teman-teman ini kalau punya Sedikit cerita, mohon maaf Pak Ya. Jalan. Ini yang kejadian sekarang ya. Ini dari pihak keluarga juga sampai telat kurang lebih 1 minggu ya, untuk hanya sekedar surat izin aja. Jadi dari pihak keluarganya. dari pihak keluarga ya. Jadi kalau misalkan, makanya ini sampai dihitunglah mungkin kurang lebih 17 hari baru bisa proses pemakaman. Seperti Ya. itu. Nah kalau misalkan surat izin dikuburkan di Arab Saudi mungkin lebih cepat daripada itu, insya Allah mungkin akan lebih cepat daripada seperti hari ini gitu. Ini berarti teman-teman yang tinggal di Arab Saudi ini perlu menyimpan juga nomor-nomor keluarga kerabat Betul, ya. betul. Jadi kalau kita ada yang menghubungi keluarga kita, teman-teman kita bisa membantu untuk mengkomunikasikan keadaan kita di sini. Sedikit saya juga ini Pak, saya juga kadang-kadang mau saya kan di mana, di Dama maupun di Khobar, kenal lah dengan beberapa teman ya, yang kebetulan mereka bisa dikatakan memiliki banat gitu ya, atau memiliki apa, teman Mas'ul ya? Ya sebagai mas'ul yang memiliki banat atau yang memiliki rekan kerja gitu ya. Saya selalu mewanti-wanti ke mas'ul maupun ke mas'ul khususnya ya, agar tidak hanya sekedar menerima banat untuk bekerja bersamanya, tetapi juga harus kenal dengan keluarganya. Oh, minimal dia punya kontak keluarganya. Betul. Ya? Jadi misalkan, oh ya nih, misalkan si Anu putra bapak ini ada di saya gitu. Kalau ada apa-apa boleh menghubungi saya. Seperti itu harus ada. Seperti itu. Nah, ini penting nih bagi yang merasa mas'ul. Karena mas'ul ini memang ujung tombak Jangan pengganti sampai. dari sponsor yang semestinya. Betul. Karena mereka yang menampung dan menerima bahkan menyalurkan kerja ini sudah jadi rahasia umum. Ya. Maka perlu juga dinasihatkan atau diberi informasi seperti tadi kata Pak Dudung. Mas'ul itu juga selain mas'ul terkait pekerjaannya juga mas'ul masalah kesehatan dan bagaimana menginformasikan kepada keluarganya kalau ada sesuatu kepada pihak atau teman-temannya yang bekerja di tempatnya. Tepat sekali. Apalagi buat mas'ul kira-kira yang penting disampaikan. Nah itu kembali ke inilah, ke proses ya, proses proses buat jika ada teman kita yang meninggal dunia ya, yang tidak berdokumen ya, seperti itu. Ya alhamdulillah jika misalkan mas'ul itu bertanggung jawab, pasti dia juga mau membantu ya, Proses menghubungi sampai keluarganya dimakamkan ya. agar segera dibuatkan surat izin dikuburkan proses di sini. dimakamkan. Ya. Sedikit perlu digarisbawahi buat teman-teman yang undocumented. Buat teman-teman yang undocumented itu saya bisa katakan jangan terlalu berharap bisa untuk dipulangkan ke Indonesia. Maksudnya untuk Yang undocumented. yang meninggal ya. Iya. Bagi yang meninggal Bagi yang jenazahnya meninggal, kemungkinan kecil bisa Kemungkinan ke kecil Indonesia. bisa dipulangkan ke Indonesia. Karena apa? Karena proses pengiriman jenazah dari Arab Saudi ke Indonesia itu memakan biaya yang banyak. Ya, tapi yang nanti berkeinginan untuk dikuburkan di negara kita atau ke tanah air, ke kampung halamannya, Betul. pastinya kan bukan jenazahnya, karena berjenazah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Pihak Keluarganya keluarganya, maksudnya. pihak keluarganya tentu itu. Ya. Pihak keluarganya. Dan tentu ini akan sangat memakan banyak biaya. Sedangkan status di sini tidak ada Legalitasnya. majikan. Majikan. Legalnya nggak ada. Ya? Legalnya nggak ada, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bisa dipulangkan, kecuali mungkin kalau emang pihak keluarga Indonesia Siap mau membiayai. Saya yakin Itu insya Allah jarang masih bisa. sekali terjadi. Betul, sangat jarang sekali. Nah, ini kita bicara konteks teman-teman yang tidak punya dokumen dan juga mas'ul yang punya teman-teman yang bekerja di tempatnya. Bagi mereka yang tidak punya dokumen kemudian berhubungan dengan rumah sakit atau juga nanti ini kan masalah kematian biasanya ditangani polisi juga.
Betul. Apakah mereka juga akan menjadi masalah kalau seandainya temannya sendiri yang tidak berdokumen kemudian melaporkan, menyampaikan berita duka bahwa ada temannya meninggal atau sakit? Seperti singgung ya. Lebih baiknya kalau menurut saya buat teman-teman yang mungkin awalnya melaporkan ya ke pihak ambulans, kedepannya untuk langkah selanjutnya biar diserahkan ke perwakilan kita. Oh. Lebih baiknya Jadi di ya. awalnya aja, Betul. itu disampaikan ke pihak perwakilan, Pihak perwakilan. negara kita ya. Nah kemudian nanti pihak perwakilan KJRI maupun KBRI mungkin akan melimpah tugaskan kepada rekan-rekan atau mitranya yang ada di kota tersebut, dan selanjutnya bisalah mitra ini yang nanti akan membantu untuk memproses pengurusan surat-surat. Ininya petugas Betul. dari KBR itu akan menanganinya ya. Betul. Satu, petugas KBRI akan menanganinya. Kalau misalkan mereka ada kendala, nanti akan dilimpahkan ke Satgas maupun TPPMI yang ada di kota-kota tersebut. Iya. Bahkan jika misalkan tidak ada TPPMI ataupun Satgas, rekan yang resmi pun masih bisa dilibatkan, membantu mengurus. Nanti bisa dibuatkan surat dari KBRI bahwa yang bersangkutan akan mengurus membersamai jenazah hingga sampai dikubur. Baik, apa kira-kira pesan Pak Dudung dari pengalaman dan apa yang kita bincangkan malam ini? Ya paling satu hal yang mungkin sesuatu hal yang bisa dikatakan terharu, yang bikin terharu ya. Terharu itu apa? Ternyata orang sini itu tidak memandang siapa yang meninggal, siapapun itu meninggal, dia tetap sholat takziah gitu ya, takziah, ikut mensolatinya. Istilahnya tidak melihat apa dia orang berdokumen atau tidak, laki-laki atau perempuan, atau dia itu dari Arab negara atau manapun gitu ya, kaya atau miskin. Mereka bismillah datang ke makam ya, kemudian ada yang berdoa, ada yang kemudian sholat gitu kan, seperti itu. Untuk PMI kita, untuk kita apa pesannya? Ya paling buat teman-teman PMI ya, saran saya khususnya ya buat teman-teman, khususnya yang yang undocumented atau yang documented. Secara umum, secara umum bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa kita memang bisa jadi meninggal dunia di Arab Saudi. Betul. Satu hal mungkin ya, kalau menurut saya itu biar bukan berarti bahwa kita ini akan atau ingin menyulitkan orang lain, tetapi kan menghindari agar tidak menyulitkan orang lain. Menurut saya lebih baik teman dekat kita itu tahu siapa keluarga kita, itu satu. Kemudian kalau ada yang kita percaya teman dekat kita itu, berikanlah foto kopi identitas kita ya, titip istilahnya, titip, atau titipkan ke keluarga juga yang di Indonesia lah, misalnya seperti itu. Jangan hanya kita pegang saja, itu kadang-kadang kita hilang gitu kan, banyak yang seperti itu. Kemudian kalau emang kita sudah merasa capek, dalam arti dari sisi umur ya, mungkin udah sebatas mungkin pensiun atau gimana, lebih baik bismillah putuskan aja lah untuk Pulang kampung. Pulang aja, tinggal bersama keluarga, itu lebih baik. Jangan memaksa bekerja. Jangan memaksa, baik resmi maupun tidak resmi, kalau menurut saya seperti itu. Bahwa teman-teman yang melihat yang temannya sakit atau meninggal, apa ini nasihatnya, pesannya? Nah buat teman-teman, misalkan ya ada teman kita yang sakit ataupun meninggal, jangan ragu, nggak usah takut untuk telepon ambulan. Nomor ambulan kalau bisa disimpan di semua HP teman-teman semua, nomor ambulan, nomor polisi. Insya Allah nomor polisi pun, polisi akan membantu kepada yang undocumented jika emang pada saat kondisi tertentu dia itu sangat genting atau terancam nyawanya. Tidak akan mempermasalahkan hal yang lain, tapi nyawa harus lebih diutamakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dudung. Sudah hampir 45 menit kita berbincang nih. Iya. Tidak terasa. Betul. Nanti akan saya coba
olah lagi videonya. Betul. Tapi mohon maaf nih Pak Jal, mungkin banyak hal yang mungkin yang tidak saya sampaikan atau mungkin kurang penyampaiannya, mohon maaf ya Pak. Teman-teman juga ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan edit lagi di videonya, semoga bermanfaat ya apa yang kita bicarakan, dan nanti akan kita publikasikan di YouTube. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Dudung. Sama-sama Kita Pak sudahi. Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.